Tania berdiri di depan rumah barunya, mengagumi bangunan megah dengan halaman luas dan pagar besi kokoh yang mengelilinginya. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun membangun bisnis online. Di sampingnya, Arman memasukkan tangan ke dalam saku celana, menatap rumah itu dengan ekspresi datar. Ia belum terbiasa dengan kemewahan seperti ini. Tania menoleh ke arah ibu mertuanya, Bu Lastri, yang berdiri di ambang gerbang. Wanita parubaya itu tampak ragu-ragu melangkah masuk. "Ibu, ayo masuk," kata Tania, tersenyum lembut. Bu Lastri mengangguk pelan, melangkah masuk dengan hati-hati. Matanya berkeliling, mengamati ruang tamu yang luas dengan sofa empuk, lampu gantung kristal, dan jendela besar yang memperlihatkan taman belakang. Rumah yang sangat besar. Gumamnya. "Iya, Bu. Mulai sekarang, Ibu tinggal di sini bersama kami," ujar Tania, menggenggam tangan Bu Lastri. Wanita itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Kamu ini baik sekali, Nak. Harusnya ibu yang membantu kalian, bukan merepotkan seperti ini." Tania menggeleng. "Ibu bukan merepotkan. Rumah ini untuk keluarga, dan ibu bagian dari keluarga kami." Arman hanya diam, sesekali melihat ke arah ibunya tanpa ekspresi. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan pertama di rumah baru. Tania berbicara antusias tentang rencana renovasi kecil-kecilan di taman belakang, sementara Bu Lastri mendengarkan dengan anggukan pelan. Namun, di balik senyum ramahnya, ada sesuatu di mata Bu Lastri yang sulit ditebak, seperti rahasia yang ia sembunyikan. Malam itu, ketika Tania masuk ke kamar dan bersiap tidur, Arman masih di ruang kerja. Ia tampak sibuk dengan ponselnya. Tania mendekat. "Kamu nggak tidur?" Arman terkejut sesaat, buru-buru meletakkan ponsel ke meja. "Iya, sebentar lagi." Tania menatap suaminya, lalu tersenyum kecil. "Jangan tidur terlalu malam." Arman mengangguk, tetapi pikirannya tampak melayang entah kemana. Tania tidak tahu bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam rumah tangganya. Sudah 2 minggu sejak Bu Lastri pindah ke rumah mereka. Kehidupan di rumah besar itu berjalan seperti biasa. Tania sibuk mengurus bisnisnya, sementara Arman tetap bekerja di kantornya. Namun, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Tania mulai menyadari bahwa suaminya sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, lembur di kantor atau bertemu klien. Awalnya, Tania tidak terlalu memikirkan hal itu. Tapi, semakin lama, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Tania terbangun dan mendapati Arman belum pulang. Ia meraih ponselnya dan menghubungi suaminya. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya tersambung. "Halo?" Suara Arman terdengar tergesa-gesa. "Kamu di mana?" tanya Tania. Suaranya terdengar tenang, tapi hatinya mulai gelisah. "Masih di kantor. Banyak kerjaan," jawab Arman cepat. Tania menoleh ke jam dinding. "Sudah pukul 1 dini hari. Kamu yakin? Aku dengar suara musik di belakangmu." Arman terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Oh, aku tadi sempat mampir ke kafe sebentar sama teman-teman kantor. Cuma ngobrol sebentar. Kok, aku pulang sebentar lagi." Tania menghela napas. "Baiklah. Hati-hati di jalan." Ia menutup telepon dan menatap langit-langit kamar. Perasaan tak nyaman semakin menguat di dalam dadanya. Keesokan harinya, saat Tania sedang menyiapkan sarapan, ia melihat Bu Lastri duduk di meja makan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Wanita itu tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. "Ibu mau kopi?" tanya Tania ramah. Bu Lastri tersentak dari lamunannya. Iya. Terima kasih, Nak." Tania menuangkan kopi ke cangkir dan duduk di seberang mertuanya. "Bu, aku boleh tanya sesuatu?" Bu Lastri menegakkan bahunya. "Tanya apa?" Tania mengaduk kopinya pelan. "Arman sering pulang malam akhir-akhir ini. Ibu tahu sesuatu?"
Bu Lastri terdiam. Ia menatap ke arah jendela, seolah mencari jawaban di balik kaca bening itu. Ibu hanya ingin kamu tetap bahagia, Tania, jawabnya lirih. Jawaban itu membuat Tania semakin curiga. Malam harinya, ketika Arman pulang larut seperti biasa, Tania memutuskan untuk tidak tidur dulu. Ia duduk di ruang tamu, menunggu suaminya masuk ke rumah. Saat pintu terbuka, Arman terlihat sedikit terkejut melihat Tania masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya sambil melepas sepatu. Tania menatapnya dalam-dalam. "Aku tunggu kamu." Arman tersenyum kecil. "Kenapa?" "Aku kan sudah bilang tadi, aku sibuk di kantor." Tania menghela napas panjang. "Kamu yakin?" Arman mengangguk, tapi pandangannya sedikit gelisah. Tania berdiri dan berjalan mendekatinya. "Kalau kamu sibuk di kantor, kenapa aku mencium wangi parfum wanita di bajumu?" Arman terdiam. Matanya membulat sesaat, tapi dengan cepat ia memasang ekspresi tenang. "Kamu salah, Tan. Mungkin itu parfum teman kantor yang gak sengaja nempel." Tania tersenyum tipis. "Begitu, ya." Ia tidak ingin berdebat saat itu. Tapi, di dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Tania sedang menyiapkan sarapan ketika suara Bu Lastri terdengar dari ruang tamu. Ia seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tania melirik ke arah pintu dan melihat seorang wanita muda berdiri di samping mertuanya. Wanita itu tinggi, berambut panjang, dan berpenampilan anggun. Senyumnya manis, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Tania merasa aneh. "Tania, kenalkan, ini Clara," kata Bu Lastri sambil menggandeng tangan wanita itu. "Dia anak teman lama ibu. Sekarang lagi butuh tempat tinggal, jadi ibu minta dia tinggal di sini sementara waktu." Tania terkejut. "Tinggal di sini?" Bu Lastri mengangguk. "Iya, kan kamu dan Arman sibuk kerja. Kalau ada Clara, ibu ada teman di rumah. Biar nggak kesepian." Tania mencoba tersenyum. "Oh, tentu saja. Selamat datang, Clara." Clara tersenyum ramah. "Terima kasih, Kak Tania. Aku harap nggak merepotkan." Tania mengangguk pelan, meski ada perasaan tidak nyaman yang menggelayuti hatinya. Arman keluar dari kamar, sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Saat melihat Clara, wajahnya sempat berubah. Seperti keterkejutan yang ditutupi dengan baik. Ini siapa?" tanyanya dengan nada santai. "Clara," jawab Bu Lastri cepat. "Dia akan tinggal di sini menemani ibu." Arman menatap wanita itu sejenak sebelum tersenyum tipis. "Oh, gitu ya? Ya udah, selamat datang." Tania memperhatikan ekspresi suaminya. Ada sesuatu dalam cara Arman menatap Clara yang membuat perutnya terasa tidak enak. Seperti ada rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Selama beberapa hari berikutnya, Clara mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di rumah itu. Ia sering membantu Bu Lastri memasak atau sekadar mengobrol dengannya di ruang tamu. Namun, ada kebiasaan kecil Clara yang membuat Tania sedikit terganggu. Clara sering muncul di sekitar Arman. Entah itu saat sarapan, saat Arman pulang kerja, atau bahkan sekadar duduk di teras sambil berbicara dengannya. Awalnya, Tania berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Tapi semakin lama, semakin banyak hal yang terasa ganjil. Suatu malam, ketika Tania sedang membereskan dapur, ia mendengar suara tawa pelan dari ruang tamu. Saat mengintip, ia melihat Clara dan Arman duduk berdua, berbicara dengan nada akrab. Clara menepuk bahu Arman sambil tertawa, sementara suaminya hanya tersenyum. Saat itu, perasaan tidak nyaman di hati Tania semakin kuat. Namun, ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin Clara memang hanya wanita yang ramah. Mungkin ia hanya terlalu curiga tanpa alasan. Tapi, di lubuk hatinya, nalurinya berbisik lain. Dan Tania selalu percaya pada nalurinya. Malam itu, Tania duduk di ranjang,
Matanya menatap kosong ke arah cermin meja rias. Bayangan Clara dan Arman tertawa bersama terus menghantuinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Arman keluar dari kamar mandi, mengusap rambutnya yang masih basah dengan handuk. "Kamu kelihatan melamun." "Kenapa?" tanyanya, duduk di tepi ranjang. Tania tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. "Enggak, cuma mikir aja. Clara betah enggak ya di sini?" Arman mengangkat bahu. "Kayaknya betah-betah aja. Lagian, ada ibu kan?" Tania mengangguk, tapi ada sesuatu dalam nada suara suaminya yang membuatnya berpikir. Sejak Clara datang, Arman terlihat lebih sering ada di rumah. Tidak seperti biasanya yang sering lembur atau keluar dengan alasan pekerjaan. "Apa kalian pernah kenal sebelumnya?" Tania akhirnya bertanya, mencoba membaca ekspresi Arman. Arman terdiam sejenak sebelum tertawa kecil. "Hah? Kok nanya gitu?" Tania mengangkat bahu, berusaha terlihat santai. "Entahlah, aku cuma merasa aneh aja. Dia terlihat nyaman banget di sini, seperti bukan orang asing." Arman tersenyum, tapi sorot matanya berubah. "Kamu terlalu banyak mikir, Tan. Udah, tidur aja." Tania memaksakan senyum, lalu berbaring. Namun, pikirannya tidak bisa tenang. Keesokan harinya, saat Arman sudah berangkat kerja, Tania membantu Bu Lastri di dapur. Clara masuk dengan pakaian santai, mengenakan kaos longgar dan celana pendek, membuat Tania sedikit mengernyit. "Selamat pagi, Kak Tania," sapa Clara sambil mengambil segelas air. "Pagi," jawab Tania singkat. Bu Lastri tersenyum ke arah Clara. "Enduk, nanti kalau kamu mau keluar, minta Arman anterin aja ya." Tania menghentikan gerakan tangannya. Matanya langsung menatap Bu Lastri. "Kenapa harus Arman?" Bu Lastri tertawa kecil. "Loh, kan kebetulan dia kerja di kota. Kalau sekalian jalan, ya nggak apa-apa, toh." Clara tersenyum samar, tapi tidak berkata apa-apa. Saat itu, sesuatu dalam diri Tania mulai menguat. Nalurinya semakin berteriak. Ada sesuatu yang sedang terjadi, dan ia harus mencari tahu. Seharian itu, Tania tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Bu Lastri. Kenapa ibunya begitu nyaman menyuruh Arman mengantar Clara? Seakan-akan hal itu adalah sesuatu yang wajar. Saat sore tiba, Tania sengaja pulang lebih awal. Ketika ia masuk rumah, suara tawa samar terdengar dari ruang tamu. Langkahnya melambat, hatinya berdebar. Saat melewati lorong menuju ruang tamu, ia melihat pemandangan yang membuatnya terhenti. Clara duduk di sofa, tertawa lepas, sementara Arman duduk di sebelahnya dengan posisi yang terlalu akrab. Tatapan mereka bertemu, seakan berbagi rahasia yang hanya mereka ketahui. Tania berdeham, membuat keduanya langsung menoleh. Arman buru-buru merapikan duduknya, sementara Clara hanya tersenyum seolah tak ada yang aneh. "Kamu udah pulang?" Arman berdiri, menghampiri Tania dengan ekspresi seolah tak terjadi apa-apa. Tania tersenyum tipis. "Iya, hari ini kerjaan nggak terlalu padat." Clara ikut berdiri. "Aku tadi ngajak Mas Arman ngobrol soal tempat-tempat bagus di kota ini. Soalnya aku masih baru di sini, kan?" Tania menatap wanita itu, mencoba membaca sesuatu di wajahnya. "Oh, gitu. Ya udah, aku ke kamar dulu, Kak," ujar Clara sebelum berlalu dengan langkah ringan. Tania menatap Arman yang kini terlihat sedikit gelisah. "Kamu sering ngobrol sama Clara?" tanyanya dengan nada santai, namun matanya tetap waspada. Arman tertawa kecil, mengusap belakang lehernya. "Ya namanya juga satu rumah. Masa nggak ngobrol?" Tania tersenyum, tapi dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Malam itu, saat semua orang sudah tidur, Tania duduk di ruang kerja kecilnya. Ia menyalakan laptop, mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Namun, pikirannya tetap melayang ke Clara dan Arman.
Instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk di ponselnya. Dari nomor tak dikenal. Tania, kamu harus hati-hati. Ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Clara dan Arman. Dada Tania berdegup kencang. Jemarinya sedikit gemetar saat ia mengetik balasan. Siapa ini? Apa maksudnya? Tidak ada jawaban. Namun, pesan itu sudah cukup untuk membuat tidurnya tidak nyenyak malam itu. Pagi itu, Tania bangun lebih awal dari biasanya. Setelah bersiap, ia langsung berangkat kerja, meninggalkan Arman yang masih di kamar. Suaminya mengatakan akan berangkat sedikit siang, karena ada urusan mendadak. Tania hanya mengangguk, meski dalam hati ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di kantor, ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Namun, perasaan gelisah terus menghantuinya. Pikirannya berulang kali kembali ke rumah, ke Arman, dan Clara. Sampai akhirnya, dorongan untuk memastikan keadaan di rumah menjadi tak tertahankan. Tania membuka laptopnya dan mengakses CCTV rumah. Ia memiliki beberapa kamera tersembunyi yang dipasang untuk keamanan. Dengan cepat, ia membuka tampilan langsung dari ruang tamu. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Di layar, Arman dan Clara duduk berdampingan di sofa. Namun, berbeda dengan saat Tania melihat mereka sebelumnya. Kini, kedekatan mereka jauh lebih intim. Arman merangkul pinggang Clara, berbisik sesuatu di telinganya. Clara tertawa kecil, lalu menempelkan kepalanya di bahu Arman. Tangannya menyentuh dada suaminya dengan cara yang tidak mungkin disalahartikan. Dada Tania berdegup kencang. Tangannya menggenggam erat meja kerja, berusaha menenangkan diri. Lalu, Arman menunduk dan mencium Clara. Tania merasa dunianya runtuh seketika. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan napasnya yang memburu. Saat ia membuka mata kembali, matanya dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Tania menutup laptopnya dengan kasar. Sekarang, semuanya jelas. Tania duduk diam di kursinya, berusaha mengendalikan gemuruh emosinya. Napasnya berat, tangannya mengepal. Hatinya berteriak untuk segera pulang dan mengusir mereka dari rumahnya saat itu juga. Tapi ia menahan diri. Tidak, ia tidak akan bertindak gegabah. Ia harus memastikan semuanya terlebih dahulu, mengumpulkan bukti, dan menyiapkan langkah berikutnya. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan kembali laptopnya dan mulai merekam layar CCTV. Setiap gerakan mereka ia abadikan, setiap sentuhan, setiap tatapan penuh kemesraan yang seharusnya hanya diberikan padanya. Tak butuh waktu lama, rekaman itu sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Tania menutup laptopnya. Matanya nanar menatap kosong ke depan. Amarah mendidih di dadanya, tapi ia berusaha tetap tenang. Ada banyak hal yang harus ia pikirkan sekarang. Satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan seperti ini. Siang itu, ia menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dari biasanya. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 3 sore, ia langsung mengemasi barangnya dan meninggalkan kantor. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi berbagai rencana. Apa yang harus ia lakukan saat tiba di rumah? Haruskah ia langsung mengonfrontasi mereka? Atau berpura-pura tidak tahu dan bermain lebih cerdik? Saat mobilnya memasuki halaman rumah, Tania masih belum memutuskan. Tapi satu hal yang jelas, ini adalah awal dari akhir bagi Arman dan Clara. Ia keluar dari mobil, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Dan di sana, ia melihat mereka. Arman dan Clara duduk di meja makan bersama Bu Lastri, berbincang dan tertawa seolah tidak ada yang terjadi. Seolah mereka bukan sepasang pengkhianat. Tania menatap mereka tanpa ekspresi. Lalu, dengan suara dingin, ia berkata, "Aku pulang." Ruangan terasa hening setelah Tania mengucapkan kata-kata itu. Arman menoleh, menatapnya dengan ekspresi terkejut yang segera berubah menjadi senyum canggung. "Kamu pulang lebih awal hari ini?" tanyanya,
berusaha terdengar biasa saja. Tania hanya mengangguk, meletakkan tasnya di atas meja tanpa melepaskan pandangan dari mereka bertiga. Clara tersenyum sopan, sementara Bu Lastri hanya menatap Tania sekilas sebelum kembali mengaduk teh di cangkirnya. Kebetulan, aku dan Clara baru saja selesai membuat teh. Mau minum? Bu Lastri bertanya dengan nada ringan, seakan tidak ada yang aneh dengan kehadiran Clara di rumah ini. Tania tersenyum tipis. Tidak, terima kasih. Aku agak lelah. Mau istirahat dulu. Arman mengangguk, tampak lega karena Tania tidak menaruh kecurigaan. Ia bahkan tidak sadar bahwa setiap gerak-geriknya kini sedang diawasi. Tanpa bicara lagi, Tania melangkah ke kamar. Namun, bukannya beristirahat, ia justru mengunci pintu dan kembali membuka rekaman CCTV di laptopnya. Ia menonton ulang adegan demi adegan, memastikan bahwa dirinya benar-benar tidak salah lihat. Wajahnya tetap tanpa ekspresi saat melihat Arman dan Clara berpelukan di ruang tamu tadi pagi, beberapa saat setelah dirinya berangkat kerja. Ia melihat bagaimana Arman menggenggam tangan wanita itu dengan lembut, lalu mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Seolah Clara adalah istrinya, dan bukan dirinya. Tania meremas jemarinya dengan kuat. Sakit. Ia bisa merasakan rasa sakit itu menjalar perlahan, menusuk ke dalam hatinya. Namun, ia menolak untuk menangis. Ini bukan saatnya untuk lemah. Tania menutup laptopnya, menenangkan diri, lalu keluar dari kamar dengan ekspresi yang tetap tenang. Ia harus memainkan peran ini dengan baik. Saat kembali ke ruang tengah, Clara sedang membereskan cangkir teh, sementara Arman berbicara dengan ibunya. Tania mendekati mereka dengan senyum ramah. Clara, sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Tanyanya dengan nada lembut. Clara menoleh, sedikit terkejut. Oh, baru beberapa hari, Kak Tania. Ibu bilang lebih baik aku menemani beliau saat kalian sibuk bekerja. Tania mengangguk pelan. Terima kasih sudah menemani ibu. Semoga kamu betah di sini. Arman tampak sedikit waspada. Mungkin karena nada suara Tania terdengar terlalu ramah. Tapi ia tidak mengatakan apapun. Tania melirik ke arah Bu Lastri yang terlihat tetap tenang, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Di dalam hatinya, amarah Tania semakin membara. Tapi ia tahu, ini bukan waktu yang tepat untuk meledak. Ini baru permulaan. Malam itu, Tania duduk di ruang TV dengan mengenakan pakaian rumah yang sedikit lebih seksi dari biasanya. Lampu temara menciptakan suasana romantis, sementara suara film yang diputar di layar hanya menjadi latar belakang yang nyaris tak terdengar. Arman duduk di sebelahnya, terlihat agak canggung. Sejak tadi, Tania sengaja duduk lebih dekat dari biasanya. Ia menyandarkan kepalanya ke bahu Arman, mengusap lengannya dengan lembut, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Kamu kelihatan lelah, bisik Tania sambil mengusap dada suaminya dengan jemarinya yang hangat. Arman menelan ludah. Iya, mungkin sedikit. Tania tersenyum kecil, lalu perlahan menelusuri wajah suaminya dengan tatapan lembut. Aku belum sempat menghabiskan waktu berdua sama kamu. Rasanya kita sudah terlalu sibuk. Ya. Arman gelagapan. Ia tahu ada yang aneh. Tania bukan tipe wanita yang tiba-tiba menjadi begitu mesra tanpa alasan. Dan saat itu juga, langkah kaki terdengar dari belakang. Clara baru saja keluar dari kamarnya, hendak menuju dapur. Namun, langkahnya terhenti begitu melihat pemandangan di depannya. Tania yang tengah bersandar manja di dada Arman, mengusap lembut wajahnya, sementara Arman terlihat seperti pria yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang salah. Clara menegang. Tatapan matanya berubah, sekejap memperlihatkan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Cemburu. Tania menangkap ekspresi itu dengan sempurna. Senyumnya semakin dalam. Sayang, kamu mau aku pijat punggungmu? Kamu kelihatan tegang, bisik Tania dengan nada menggoda, seolah tidak menyadari kehadiran Clara. Arman tersentak, langsung melirik Clara yang kini berdiri kaku di ambang pintu dapur. Wajahnya mendadak pucat. Tidak usah, aku baik-baik saja,
jawab Arman cepat, lalu buru-buru menjauhkan tubuhnya dari Tania. Tania berpura-pura cemberut. Masa sih? Aku kan cuma mau manjain suamiku sendiri, ucapnya, sengaja menekankan kata suamiku dengan nada yang dalam. Clara menggigit bibirnya, matanya berkilat marah, tetapi ia mencoba tetap bersikap wajar. Aku cuma mau ambil air, katanya pelan, lalu cepat-cepat masuk ke dapur. Begitu Clara menghilang, Arman berdeham, mencoba menormalkan ekspresinya. Kamu kenapa tiba-tiba begini, sih? Bisiknya pelan, jelas merasa terintimidasi. Tania hanya tersenyum, lalu berbisik di telinga Arman. Kenapa? Takut ada yang cemburu. Jantung Arman berdegup kencang. Ia sadar, Tania sedang bermain dengan sesuatu yang berbahaya. Namun, ia belum tahu kalau ini baru permulaan. Malam itu, setelah memastikan semua orang sudah tidur, Tania duduk sendirian di ruang kerja kecil di lantai 2. Secangkir kopi dingin masih tersisa di meja, sementara layar laptopnya menampilkan rekaman CCTV yang ia simpan sejak hari pertama Clara tinggal di rumahnya. Ia memutar ulang rekaman yang paling mengejutkannya. Di layar, Arman dan Clara terlihat berbicara dengan nada lembut di dapur. Lalu tanpa ragu, Arman menarik pinggang wanita itu, menciumnya dengan penuh nafsu. Tania mengepalkan tangan. Ia menutup laptopnya perlahan, menarik napas panjang. Amarah yang membara dalam dirinya harus ia kendalikan. Ia bukan wanita yang akan mengamuk tanpa rencana. Jika ia ingin menghancurkan dua pengkhianat itu, ia harus bermain cerdas. Tania mulai menyusun langkah-langkah di dalam pikirannya. Pertama, ia harus membuat mereka merasa nyaman dan percaya bahwa ia tidak curiga. Besok pagi, ia akan bersikap seperti biasa. Ia akan tetap ramah kepada Clara, akan tetap tersenyum pada Arman. Ia ingin mereka lengah, berpikir bahwa mereka aman, berpikir bahwa Tania hanyalah istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kedua, ia akan mengumpulkan bukti lebih banyak. Rekaman CCTV sudah cukup sebagai bukti kuat, tetapi Tania ingin sesuatu yang lebih dari sekadar video. Ia ingin sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengontrol keadaan dengan lebih baik. Mungkin pesan-pesan mereka? Percakapan telepon? Tania tersenyum tipis. Ia tahu bagaimana cara mendapatkan semua itu. Ketiga, ia harus menghancurkan mereka satu persatu. Ia tidak akan membiarkan Arman dan Clara pergi begitu saja tanpa balasan. Jika Arman berpikir bisa mengkhianatinya lalu hidup dengan nyaman bersama wanita lain, maka ia salah besar. Dan jika Clara berpikir bisa merebut Arman serta menikmati semua fasilitas di rumah ini tanpa konsekuensi, maka ia juga akan segera menghadapi neraka yang sesungguhnya. Tania melirik jam di dinding. Sudah hampir pukul 2 pagi. Ia berdiri, merapikan meja, lalu berjalan menuju kamarnya. Saat membuka pintu, ia melihat Arman tertidur lelap di ranjang. Tania menatap suaminya lama. Dalam hatinya, tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah kebencian yang membara, dan tekad untuk membalas semua yang telah dilakukan Arman kepadanya. Ia tersenyum kecil. Mainkan permainanmu, aku akan memainkan permainanku sendiri. Keesokan paginya, Tania bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian, menata meja makan dengan rapi, bahkan memasak menu favorit Arman. Ia ingin segalanya terasa normal, seolah ia adalah istri yang penuh kasih sayang dan tidak mencurigai apapun. Saat semuanya siap, ia memanggil Arman dan Bu Lastri turun. Tak lama, langkah kaki terdengar di tangga. Arman datang dengan wajah mengantuk, sementara Bu Lastri berjalan di belakangnya, masih mengenakan daster panjangnya. Clara juga turun. Wanita itu mengenakan kaos kebesaran yang jelas bukan miliknya. Tania menatapnya sekilas, memperhatikan betapa Clara terlihat begitu nyaman di rumah ini. Wow, hari ini spesial banget, ya. Arman tertawa kecil, mencium pipi Tania sebelum duduk. Ada apa, sayang? Tania tersenyum lembut. Aku hanya ingin suasana rumah ini tetap hangat. Lagi pula, aku merasa akhir-akhir ini kita jarang makan bersama.
Clara tersenyum tipis, ikut duduk di meja makan tanpa ragu. Tania melihat tatapan Arman yang melirik ke arah wanita itu, tetapi pura-pura tidak menyadarinya. Bu Lastri menatap Tania sekilas, lalu mulai menyantap makanannya tanpa banyak bicara. Di dalam hati, Tania menahan tawa. Ia tahu betul kalau suasana ini terasa aneh bagi mereka. Mereka pasti bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar polos atau justru sedang menyusun sesuatu di balik senyuman itu. Setelah sarapan, Tania pura-pura sibuk di dapur sementara Arman dan Clara berdua di ruang tamu. Ia sengaja menyalakan ponselnya, membuka aplikasi perekam suara, lalu menyelipkannya di bawah sofa sebelum meninggalkan ruangan. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan alasan mengambil gelas. Jadi, kapan kita bisa lebih bebas? Suara Clara terdengar pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Tania. Arman tertawa kecil. Sabar, sayang. Tania nggak curiga sama sekali. Kita cuma butuh waktu. Tania menahan napasnya sejenak, tetapi wajahnya tetap tenang saat berjalan ke dapur. Bingo. Bukti mulai terkumpul. Setelah beberapa saat, Arman pamit pergi ke kantor. Tania juga bersiap, tetapi sebelum ia pergi, ia mendekati Clara yang sedang duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Kamu betah di sini, Clara? Tania bertanya dengan nada santai. Clara mengangkat wajahnya, sedikit terkejut. Oh, iya, Mbak. Rumah ini nyaman banget. Tania tersenyum kecil. Baguslah. Aku juga senang kamu ada di sini. Rasanya seperti punya adik sendiri. Clara tersenyum canggung. Tania menepuk bahu wanita itu pelan, lalu berjalan menuju mobilnya. Di dalam mobil, sebelum menyalakan mesin, ia tersenyum sendiri. Clara dan Arman pikir mereka sedang bermain aman. Tapi tanpa mereka sadari, perangkap perlahan mulai mengurung mereka. Tania sudah menyiapkan segalanya. Sebentar lagi, para pengkhianat itu akan jatuh ke dalam jebakan yang tidak akan pernah bisa mereka hindari. Malam itu, Tania duduk di ruang kerja pribadinya. Laptop terbuka di hadapannya, menampilkan rekaman suara yang ia dapatkan dari ruang tamu tadi pagi. Ia memutar ulang beberapa bagian, memperhatikan nada suara Arman dan Clara. Keduanya benar-benar tidak tahu diri. Tania menarik napas panjang. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia butuh langkah yang lebih cerdas. Ia membuka dokumen-dokumen keuangan di laptopnya. Selama ini, semua aset rumah dan tabungan ada atas namanya. Arman memang bekerja, tapi penghasilannya tak seberapa dibandingkan bisnis online yang Tania bangun selama bertahun-tahun. Ia mulai menyusun rencana. Langkah pertama, memutus akses keuangan Arman. Tania masuk ke akun perbankan online-nya dan mengubah beberapa pengaturan. Kartu tambahan yang digunakan Arman ia blokir. Limit transfer juga ia batasi. Sehingga, jika Arman mencoba mengambil uang lebih dari jumlah tertentu, transaksinya akan langsung gagal. Langkah kedua, menyiapkan skenario jebakan. Tania membuka grup WhatsApp yang berisi sahabat-sahabatnya. Mereka semua tahu betapa ia menyayangi Arman, tetapi mereka juga tahu betapa kerasnya ia bekerja untuk membangun bisnis ini. Ia mengirim pesan. Aku butuh bantuan kalian. Aku ingin memberikan pelajaran untuk suamiku dan wanita itu. Aku akan mengundang kalian ke rumah dalam beberapa hari ke depan. Akan ada pertunjukan kecil yang perlu kalian saksikan. Salah satu sahabatnya, Dinda, langsung membalas. Akhirnya, aku sudah lama ingin melihat mereka dapat balasannya. Kasih tahu detailnya. Tania tersenyum dingin. Langkah ketiga, menyusun skenario perpisahan yang tak akan pernah Arman lupakan. Pagi harinya, Tania bersikap seperti biasa. Ia tetap tersenyum, tetap bersikap ramah, seolah tidak tahu apapun. Bahkan, ia membawakan kopi ke kamar Arman sebelum ia berangkat kerja. Arman tampak sedikit bingung menerima perlakuan itu. Wah, baik banget, sayang. Tania hanya tersenyum. Jangan lupa diminum. Ya.
Arman mengangguk sambil menerima kopi itu. Ia tampak tidak menyadari bahwa di dalam kopi itu, Tania sudah menambahkan sesuatu. Bukan racun, bukan obat, tapi sesuatu yang akan membuat pagi Arman sedikit berbeda dari biasanya. Sesuatu yang akan memaksanya tetap di rumah lebih lama dari yang ia inginkan. Setelah itu, Tania mengambil tasnya dan berjalan keluar rumah dengan anggun. Ia tidak sabar melihat bagaimana rencana ini mulai berjalan. Tania tiba di kantornya lebih awal dari biasanya. Ia duduk di meja kerja, membuka laptop, lalu mengakses CCTV rumahnya seperti kebiasaannya beberapa hari terakhir. Ia menunggu. Di layar, Arman terlihat baru bangun. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya, lalu meraih ponselnya. Wajahnya tampak sedikit lesu. Tania tersenyum puas. Bubuk herbal yang ia campurkan ke kopi tadi adalah pencahar ringan yang efeknya cukup lama. Arman berjalan menuju kamar mandi dengan tergesa. Tak lama kemudian, Clara keluar dari kamarnya. Ia tampak mengenakan baju tidur yang sama seperti malam sebelumnya. Ia melirik ke arah kamar mandi, lalu menuju dapur. Beberapa menit berlalu. Tania menyesap kopinya sambil tetap memperhatikan layar. Lalu sesuatu terjadi. Pintu utama terbuka. Bu Lastri masuk, membawa beberapa kantong plastik belanjaan. Clara langsung menghampirinya. "Ibu, Arman masih di kamar mandi?" tanya Clara. "Iya," jawab Bu Lastri sambil menaruh belanjaan. "Kenapa?" Clara menghela napas. "Aku kira dia nggak kerja hari ini." Bu Lastri menatapnya heran. "Kenapa memang?" Clara menggigit bibirnya. "Dia belum kasih aku uang bulanan." Mata Tania menyipit. "Jadi selama ini, Arman memberikan uang bulanan pada Clara?" Bu Lastri menghela napas. "Sabar. Nanti kalau dia sudah selesai, minta saja." Tania mengepalkan tangan di atas meja. Sekarang, ia semakin yakin. Arman tidak hanya berselingkuh. Ia juga menggunakan uang yang seharusnya untuk rumah tangga mereka demi membiayai perempuan itu. Sempurna. Ia menutup laptopnya. Hari ini, tahap kedua rencananya akan berjalan. Sore itu, Tania pulang lebih awal. Begitu tiba di rumah, ia memasuki pintu depan dengan langkah tenang. Arman dan Clara sedang duduk di ruang tamu, berbicara dengan suara pelan. Begitu melihat Tania, Clara buru-buru berdiri. Kak Tania sudah pulang." Clara tersenyum canggung. Tania mengangguk, lalu menatap Arman. "Kamu udah di rumah dari siang?" Arman tersentak. Iya, tadi badan agak nggak enak." Tania mengangguk lagi. "Baguslah kalau sudah lebih baik." Ia berjalan ke dapur, pura-pura membuka lemari es. Dalam hati, ia tahu Clara pasti sudah meminta uang pada Arman, dan Arman pasti bingung kenapa transaksi keuangannya tidak bisa dilakukan. Beberapa menit berlalu. Lalu suara Arman terdengar dari ruang tamu. "Clara, aku janji besok aku kasih." "Ya, mungkin ada gangguan di rekeningku." Tania menutup lemari es perlahan. Waktunya mulai menyerang. Ia kembali ke ruang tamu dengan ekspresi santai. "Oh ya, Mas. Aku lupa bilang. Aku ubah semua akses keuangan kita. Mulai sekarang, semua pengeluaran rumah tangga harus lewat aku." Arman menoleh. Wajahnya berubah pucat. "Apa?" Tania tersenyum. "Aku pikir, biar lebih rapi aja. Aku kan yang lebih teliti soal keuangan." Arman membuka mulutnya, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Clara di sebelahnya juga tampak panik. Lalu, ponsel Tania berbunyi. Ia mengangkatnya, pura-pura terkejut. "Oh, ini dari bank. Sepertinya ada transaksi aneh." Ia menatap Arman. "Mas, kamu coba kirim uang ke siapa?" "Ya." Ruangan mendadak sunyi. Clara menunduk. Tangan di pangkuannya mengepal erat. Bu Lastri, yang baru keluar dari kamar, memandang ke arah mereka bertiga dengan tatapan penuh kewaspadaan.
Tania menatap mereka satu persatu. Ia tahu, sebentar lagi mereka akan mulai saling menyalahkan. Dan itulah yang ia tunggu-tunggu. Ruangan masih sunyi. Arman menelan ludah, mencoba mengendalikan ekspresi wajahnya. Tania, ini cuma transaksi biasa kok. Tania menaikkan alisnya. Oh ya? Ke siapa? Arman tak langsung menjawab. Matanya melirik sekilas ke arah Clara, seolah meminta bantuan. Tapi Clara justru menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Tania mendekat. Mas, aku tanya. Kay, siapa? Arman semakin gelisah. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Itu, buat bayar sesuatu aja. Bayar sesuatu. Tania berpura-pura berpikir. Tapi kenapa pakai rekening pribadi, bukan rekening rumah tangga? Arman kehabisan kata-kata. Clara menggigit bibirnya, lalu tiba-tiba berdiri. Aku ke kamar dulu, katanya buru-buru, lalu bergegas masuk ke dalam. Tania tersenyum kecil. Reaksi Clara sangat jelas. Perempuan itu tahu sesuatu, dan sekarang ia mulai takut. Bu Lastri, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Tania, jangan ribut di depan orang lain. Aib rumah tangga jangan diumbar. Tania menoleh, menatap Bu Lastri. Matanya dingin. Oh, jadi ibu lebih peduli sama aib keluarga daripada kebahagiaan menantu sendiri? Bu Lastri terdiam. Tania tersenyum tipis. Ibu tahu sesuatu, kan? Bu Lastri tidak menjawab. Tania melangkah mundur. Matanya masih mengawasi mereka satu persatu. Lalu ia menarik napas dalam dan menghembuskannya perlahan. Oke, katanya santai. Kalau begitu, aku juga akan diam. Tapi mulai sekarang, semuanya berubah. Ia mengambil dompetnya dari meja. Aku mau keluar sebentar. Mas, jangan harap bisa akses rekening lagi. Dan Clara. Clara, yang sudah berdiri di ambang pintu kamarnya, mendongak dengan cemas. Tania tersenyum dingin. Kamu bisa tetap tinggal di sini. Untuk sementara. Arman menatap Tania tajam. Maksudmu apa? Tania tidak menjawab. Ia hanya meraih tasnya, lalu berjalan keluar rumah. Di dalam mobil, ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Semua sudah siap. Kita lakukan tahap terakhir besok. Tania menatap ke depan. Bibirnya menyunggingkan senyum kecil. Perang dingin di dalam rumah sudah dimulai. Tapi besok, segalanya akan berakhir. Pagi itu, rumah terasa berbeda. Suasananya tegang, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Arman bangun lebih siang dari biasanya. Sementara Bu Lastri duduk di ruang makan dengan wajah penuh kecemasan. Clara juga tampak gelisah, duduk di sofa dengan ponselnya, sesekali melirik arah kamar Tania yang masih tertutup. Tania keluar dari kamar dengan pakaian rapi dan wajah tenang. Ia menatap sekeliling rumahnya yang sebentar lagi bukan lagi milik orang-orang yang mengkhianatinya. Selamat pagi, ucapnya datar. Arman mencoba tersenyum, meskipun jelas terlihat gugup. Pagi. Kamu tidur nyenyak. Tania tersenyum tipis. Sangat nyenyak. Clara berdiri. Tania, aku mau bicara. Tania mengangkat tangan, menghentikan Clara sebelum sempat melanjutkan. Tunggu sebentar. Ia berjalan ke arah pintu depan, lalu membukanya. Seorang pria berseragam dan beberapa orang lainnya berdiri di luar. Silakan masuk, ucap Tania. Arman berdiri dengan bingung. Siapa mereka? Pria berseragam itu menyerahkan sebuah map kepada Arman. Ini adalah pemberitahuan resmi. Rumah ini sudah berpindah ke pemilikan. Semua aset atas nama Tuan Arman sudah dicabut sesuai dengan dokumen yang ditandatangani kemarin. Arman meraih map itu dengan tangan gemetar, membuka lembaran kertas yang ada di dalamnya. Matanya membelalak. Apa ini? Ia menoleh ke arah Tania. Kamu sudah merencanakan ini semua.
Tania menyilangkan tangan di dadanya. Tentu saja. Bu Lastri berdiri dari kursinya. Tania, kamu nggak bisa melakukan ini. Tania menoleh ke mertuanya. Bisa, Bu. Dan sudah kulakukan. Clara mendekat ke Arman, mencoba mengintip isi map itu. Arman, apa maksudnya ini? Arman mundur selangkah. Wajahnya penuh kepanikan. Aku nggak tahu. Tania mendekat ke arah Clara, lalu menatapnya dari dekat. Clara, aku harap kamu tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama. Karena sebentar lagi, rumah ini akan kosong. Clara menegang. Maksudmu? Tania tersenyum dingin. Rumah ini sudah bukan milik kami lagi. Dan aku tidak akan meninggalkan apapun untuk kalian. Arman membanting map itu ke lantai. Tania, kita bisa bicara baik-baik. Tania menggeleng. Sudah terlambat, Mas. Seorang pria berbadan besar masuk, mengamati sekitar rumah. Kami akan mulai proses pengosongan dalam 2 jam. Jika ada barang yang perlu diambil, silakan sekarang. Bu Lastri terduduk di kursi, wajahnya pucat. Arman melangkah mundur, sementara Clara mulai gemetar. Tania meraih tasnya. Aku sudah mengambil semua yang aku butuhkan. Ia berjalan menuju pintu, lalu berhenti sejenak. Selamat menikmati hidup kalian tanpa aku, ucapnya pelan. Lalu, tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar. Meninggalkan rumah. Meninggalkan mereka. Meninggalkan semua pengkhianatan. Dan memulai hidup baru. Tania menatap keluar jendela apartemenku yang baru, menikmati pemandangan kota yang gemerlap di bawah sinar matahari pagi. Secangkir kopi hangat di tangannya menghangatkan jari-jari, sementara pikirannya melayang ke masa lalu, ke rumah besar yang pernah ditinggali bersama seorang suami yang berkhianat, seorang ibu mertua yang dia membiarkan, dan seorang wanita yang masuk ke dalam hidupnya tanpa izin. Tapi itu semua sudah berakhir. Sekarang, ia berada di tempat yang lebih baik. Bisnis Tania semakin berkembang pesat. Ia bisa membeli apapun yang diinginkan, pergi kemanapun ia mau, tanpa perlu khawatir ada seseorang yang mengkhianatinya lagi. Tania telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Arman. Tania pernah mencintainya dengan seluruh hatinya. Namun kini, ia tak merasakan apapun selain rasa kasihan. Setelah semua asetnya ditarik dan rumah mereka dijual, ia benar-benar kehilangan segalanya. Ia mencoba meminta bantuan ke sana kemari, tetapi semua orang yang dulu ia anggap teman menjauh darinya. Tania mendengar kabar bahwa Arman kini hidup berpindah-pindah, tak memiliki tempat tinggal tetap. Bu Lastri, yang dulu selalu membela Arman, kini harus merasakan sendiri akibat dari pilihannya. Tanpa Tania yang menopang kehidupan mereka, ia harus berjuang sendiri. Tania pernah berpikir untuk merasa kasihan padanya, tetapi kemudian ia ingat bagaimana ia menutup mata atas pengkhianatan anaknya. Ia memilih untuk diam, dan sekarang, ia harus menghadapi hasil dari diamnya itu. Dan Clara. Tania hanya bisa tersenyum saat mengingat nasibnya. Wanita yang dulu merasa bisa merebut kebahagiaannya itu kini ditinggalkan Arman begitu saja. Saat Arman jatuh miskin, ia pergi meninggalkannya, mencari pria lain yang bisa memberinya kenyamanan. Aku tak terkejut. Hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah bertahan lama. Tania menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Hidup mengajarkannya bahwa kesetiaan dan kejujuran adalah segalanya. Jika seseorang berani mengkhianati orang yang tulus mencintainya, maka cepat atau lambat ia akan merasakan akibatnya. Tuhan selalu punya cara untuk menegakkan keadilan. Untuk sahabat kisi-kisi kisah mendengarkan cerita ini, ingatlah satu hal. Jangan pernah takut untuk meninggalkan orang-orang yang merendahkan dan mengkhianati kita. Jangan pernah ragu untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Karena pada akhirnya, mereka yang mengkhianati akan jatuh, dan kita yang tetap teguh akan menang. Tania tersenyum puas, menyesap kopinya sekali lagi. Masa lalu sudah berakhir.
Dan aku, Tania, telah menang.